Itu brand kita udah gede kayak gitu ya. Brandnya udah image orang itu oh itu namanya ojek asep misalkan kayak gitu. Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa teman-teman, kali ini kita mau ngasih tip ataupun informasi bisnis yang ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Tapi sebelumnya kita mau jelasin dulu, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menyediakan jasa seperti desain logo, desain kemasan, sosial media, dan juga cetakan seperti ini, untuk yang ini. Oh ya, buat teman-teman yang mau melegalkan usahanya, kita juga menyediakan jasa legalitas. Ada jasa HKI untuk mendaftarkan paten, ada juga jasa OSS untuk mendaftarkan legalitas perorangan agar mendapatkan NIB. Betul. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, cetak kemasan, kayak tadi gitu ya, sampai order legalitas kayak gitu, bisa langsung aja kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Ingat di deskripsi. Di bawahnya itu diklik dulu biar bisa kelihatan kalau pengen tahu nomor kontak kita. Oke nih Dek, ada informasi menarik apa yang bisa kita share ke teman-teman kali ini nih Dek? Oke nih, buat teman-teman yang bergelut di dunia IT atau teman-teman yang mau bikin startup nih, perlu perhatikan hal-hal berikut biar startupmu sukses. Iya, apa nih? Oke, yang pertama, yang namanya startup itu pasti kalau misalnya kalian ngerjain semuanya sendiri pasti babak belur. Oh pasti itu capek banget. Startup itu bukan cuman di depan komputer sendirian ya gitu. Coding gitu ya. Ya harus ada orang yang mikirin strategi bisnisnya, harus ada orang yang mikirin marketingnya gitu. Sama aja kayak bisnis-bisnis UMKM yang bikin keripik pisang kayak gitu ya. Gitu. Butuh karyawan juga. Butuh. Gitu. Oke. Pada saat awal-awal yang namanya startup itu butuh yang namanya co-founder. Oke, co-founder. Kenapa co-founder? Karena walaupun kita misalnya sebagai pemilik startup punya uang banyak misalnya, terus juga punya resource yang banyak, tapi kadang ada beberapa yang tidak kita miliki. Misalnya kita jago marketing, jago jualan, tapi kan dia nggak tahu cara untuk bikin si startupnya misalnya. Iya. Bikin teknologinya. Bikin aplikasinya. Ya, bisa aja dia belajar, tapi kan butuh waktu yang lama. Betul. Makanya harus ada yang namanya co-founder, gitu, buat melengkapi hal tersebut, gitu. Ya jelas ya, kalau misalkan nggak ada co-founder, dia cuma jago misalkan tadi jualin aja, marketingnya aja, yang bikin produknya siapa gitu kan? Bingung gitu, pasti bingung, pasti kesusahan lah. Bisa sih bisa, tapi butuh waktu yang lama. Ya buat belajar kan ya nggak gampang ya, nggak secepat itu. Betul gitu. Sekali. Yang kedua, ini penting tapi untuk awal-awal tidak terlalu penting. Badan hukum. Iya, berbadan hukum, legalitas berbadan hukum kayak gitu. Iya, memang tidak penting untuk di awal-awal, ayo eksekusi dulu, buat dulu produknya. Tapi suatu saat bakal menjadi hal yang sangat penting. Jadi awal-awal kalian daftar merek dulu aja deh. Iya, benar. Biar merek kalian terlindungi. Oh ini punya kita, biar nggak di copy paste sama orang. Betul. Terus yang kedua, kalian daftar izin legalitas perorangan dulu deh. Iya. Sebelum melangkah ke CP atau ke PT. Iya, kan beda ya. Kalau izin perorangan itu masih pribadi nih, masih punya kita sendiri. Tapi kalau kita udah berbadan hukum dengan CV ataupun PT, itu udah kayak melahirkan orang lagi baru. Betul. Udah logikanya kayak seperti itu, betul. Partner baru nih PT ini kayak gitu. Betul. Jadi si PT ini adalah emang orang yang kita asuh biar sukses gitu. Iya, kalau perorangan kita ngasuh diri kita sendiri kayak gitu ya. Kalau PT udah kita ngasuh orang lain nih kalau PT kayak gitu. Tapi seenggaknya dengan kita melegalkan misalnya daftar OSS, kita sudah memiliki NIK, ibarat kata mah ya, NIK di KTP. Iya, betul. Yang jelas sih kalau misalkan startup kamu udah berkembang usahanya, cepat-cepat baru berbadan hukum kan. Kalau masih baru-baru sih masih boleh ya, dulu berbadan hukum lah boleh. Boleh lah, untuk baru-baru mah daftar merek HKI sama daftar OSS-nya ke Kebun Desain aja. Iya. Kita udah bantuin beberapa startup yang didaftarin gitu ya. Iya, betul.
Oke, yang ketiga adalah bangun kultur perusahaan. Iya, bangun kultur ya. Ini kadang yang agak susah sih, sulit juga. Jadi kultur perusahaan itu dibangun bukan hanya oleh seorang diri. Jadi harus benar-benar kolaborasi antar beberapa orang. Misalnya startup kamu, apakah startup kamu ke depannya mau onsite, bekerjanya itu di secara offline, ataukah kerjaannya mau WFH misalnya gitu, kultur awalnya, atau misalnya hybrid misalnya, bisa WFH bisa WFO, itu tentukan dari awal. Terus juga apakah kultur perusahaanmu lebih ke fleksibel, misalnya bebas kerja jam berapa aja, yang penting proyekan selesai gitu, atau kultur perusahaanmu itu yang kerjanya harus on time, datang jam sekian, pulang jam sekian, kerjaan harus beres hari itu juga, misalnya gitu. Iya. Itu harus ditentukan di awal. Iya, mungkin bisa disiasatin membangun kultur itu dengan bikin aturan. Awalnya dulu bikin aturan yang ketat dulu, biar nantinya kebangun nih kebiasaan budaya usaha kita kayak gitu. Betul yang Dinu bilang. Jadi pernah kita bahas juga di video-video sebelumnya tentang kontrak kerja ya gitu ya. Nah, jadi untuk membangun kultur, salah satu langkah awalnya adalah bikin SOP atau misalnya aturan kerja yang baik. Iya, biasa nanti biar kebiasaan. Jadi terbangun deh kultur yang sesuai dengan keinginan kita kayak gitu ya. Oke, yang terakhir sebenarnya aku sudah disinggung sih sebelumnya tadi ya di tips yang kedua. Yang terakhir itu adalah sebuah startup harus punya merek. Bener kan? Itu mah jelas harus punya merek mah ya, jangan sampai nggak punya merek. Ibarat kata gini, kamu punya seorang bayi, udah dikasih nama, iya ada namanya, tapi tidak didaftarkan ke pemerintahan. Iya benar. Jadi kalau bayi kayak gitu namanya Asep, ini Asep nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Nggak masalah nih. Nggak masalah. Tapi kalau misalkan usaha kamu, startup kamu namanya Asep, terus ada muncul lagi startup baru namanya Asep, itu masalah gitu. Jadi harus dilihat tuh startup Asep yang mana nih yang sudah daftar merek, itu yang menang gitu. Maaf nih ya buat namanya Asep jadi contoh. Ya, itu contoh ya. Contoh. Bidangnya sama lagi, misalkan startup di bidang transportasi, misalkannya transportasi umum menggunakan motor misalkan. Ini Asep sama bidang usahanya. Ya udah itu pasti berkelahi kayak gitu. Siapa yang mau pakai nama Asep nih? Yang jelas yang menang adalah yang sudah didaftarkan HKI-nya. Makanya penting buat teman-teman startup yang sudah berkecimpung di dunia startup untuk mendaftarkan merek HKI-nya sesegera mungkin. Iya, itu sih yang awal-awal udah wajib sih dari awal itu mah. Iya. Kayak gitu. Yang namanya usaha kan kita planningnya pengen gede ya. Kalau misalkan nanti aja deh kalau daftar buat merek kayak gitu ya, taunya udah gede, namanya udah ada dipakai orang, udah deh kelabakan kita. Kalau ganti nama nggak mungkin. Itu brand kita udah gede kayak gitu ya, brandnya udah image orang tuh itu itu namanya ojek Asep misalkan kayak gitu ya. Betul yang Dinu bilang, sayang sama si brandnya, udah kamu usaha capek-capek selama 4 tahun membangun nama Asep Ojek, ada yang udah ngedaftarin Asep Ojek juga, udah habis itu. Udah habis. Mau ganti nama misalkan jadi Ujang Ojek, kan orang jadi apa namanya? Asing. Baru lagi siapa Ujang Ojek? Ya udah ini aja. Asep Ojek bisa. Asep Ojek, taunya malah berpindah ke kompetitor kita kayak gitu. Jadi sebenarnya HKI ini sangat penting ya, kaitannya dengan branding juga sih sebenarnya. Betul, itu udah yang harus diurusin di awal lah kayak gitu kalau bikin startup. Oke. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman startup yang sedang membangun usahanya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe video ini. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya banyak orang yang dapat manfaatnya. Kayak gitu. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.